Allah janjikan ketika kita punya kebiasaan, yang pertama senantiasa membaca Al-Quran, yang kedua senantiasa menegakkan sholat, yang ketiga senantiasa berinfak, maka Allah janjikan liwafiyahum ujurahum, ya, Allah akan menyempurnakan pahala kita, sempurna pahala kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana lil alamina nadhira, alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam sebuah ayat 29 dan ayat berikutnya ayat 30 di dalam surat Fatir, surat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jamaah rahimakumullah, ihwatal iman, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 29 surat Fatir, ayat surat 35 ini Allah menyampaikan kepada kita tentang kelompok manusia yang memiliki kualifikasi tertentu yang karenanya kemudian mereka mendapatkan keutamaan, dan kemudian di ayat ke-30 Allah janjikan mereka sebuah balasan yang luar biasa. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, pakai fi'il mudhari' menunjukkan continuous, ya, keberlangsungan, keberlanjutan. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, dan orang-orang itu wa aqamus sholata, menegakkan sholat, dan orang-orang itu wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran, kata Allah, secara diam-diam, tidak diketahui orang, wa alaniyatan, dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang, ya, ketika memiliki karakter-karakter seperti itu, ya, mereka itu mengharapkan perniagaan, tijaratan, perniagaan, perdagangan kepada Allah, lantabur, yang tidak merugi. Maka ketika kita itu ingin mendapatkan ridho Allah dengan cara selalu membaca Al-Quran, selalu menegakkan sholat, selalu menginfakkan apa yang direzekikan oleh Allah kepada kita, maka Allah janjikan liyuwaffiyahum ujurahum, ya, agar Allah menyempurnakan pahala kepada mereka. Allah janjikan ketika kita punya kebiasaan, yang pertama senantiasa membaca Al-Quran, yang kedua senantiasa menegakkan sholat, yang ketiga senantiasa berinfak, maka Allah janjikan liwafiyahum ujurahum, ya, Allah akan menyempurnakan pahala kita, sempurna pahala kita, ya, sehingga dengan kebiasaan tilawah Al-Quran, dengan kebiasaan menegakkan sholat dan infak, semoga amal ibadah kita yang lain menjadi disempurnakan pula oleh Allah, menjadi sempurna ibadah haji kita, ibadah umrah kita, ibadah zakat kita, ibadah mahdhah kita yang lain, dan ibadah-ibadah ghairul mahdhah disempurnakan pahalanya oleh Allah. Dan tidak hanya itu, ketika kita punya kebiasaan senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menegakkan sholat dan berinfak, maka wazazidahum min fadlih, niscaya Allah, ya, akan menambah karunia-Nya. Karunia ini lebih banyak berdimensi dunia. Ketika kita hidup akan diberikan karunia Allah
yang luar biasa. Dan tentu ketika kita nanti di hari akhir akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia berupa balasan dari apa yang telah kita kerjakan, kebaikan-kebaikan selama di dunia. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun dan maha bersyukur. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, ya, kalau kita memiliki kebiasaan membaca Al-Quran, kebiasaan tilawah Al-Quran, maka Allah janjikan pahalanya luar biasa sempurna diberikan kepada kita, dan kemudian Allah janjikan keutamaan-keutamaan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting agar kita bisa memahami bahwa ada banyak alasan kenapa kita harus tilawah Al-Quran. Tidak hanya rajin, ya, rajin, istiqomah, konsisten, juga ya kuantitasnya cukup banyak. Nah, di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti yang disampaikan, diriwayatkan oleh Abu Umamah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sampaikan, ya, di hadis ini, an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu, semoga Allah meridhoi Abi Umamah, anhu dari Abi Umamah, qala, berkata Abi Umamah, sami'tu, telah aku dengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda Rasul? Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah, maka sesungguhnya, ya, bacaan Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, li ashabih, bagi para pembacanya. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral mustami'in, ya, ma'asyiral ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi Rasulullah perintahkan kita baca Al-Quran, karena di akhirat nanti tidak ada orang kecuali semuanya berharap pertolongan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran akan yang kita baca itu akan mendatangi kita berwujud makhluk, menghadap kepada Allah untuk menolong kita. Pada hari kiamat dia akan datang syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi para pembacanya. Maka bagi kita yang tidak sombong bahwa kita nanti pasti akan selamat di akhirat, tentu mengharapkan pertolongan di hari akhirat nanti di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara pertolongan itu akan kita dapatkan dari ketika kita banyak-banyak membaca Al-Quran, dan Al-Quran akan menolong kita di hari akhirat kelak. Tidak juga berlebihan kalau kita mengingat sebuah riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ya, Aisyah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa mahirun bihi, dan dia lancar dalam membacanya, maka Allah janjikan ma'as safaratil kiramil barar, dia akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia. Ya, ada sebuah kisah sahabat itu yang membaca Al-Quran, lalu kemudian malaikat turun, ya, mendatanginya untuk turut serta mendengarkannya. Nah, terkait dengan ma'as safaratil kiramil barara, setidaknya di akhirat nanti kita insya Allah akan bersama-sama para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah di surga. Walladzi yaqra'ul qur'ana, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wayatata fihi wa huwa alaihi syakun, dia itu dalam membacanya kondisinya tertatih-tatih dan terasa sulit, lahu ajrun, dia dapat 2 pahala. Ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita membaca Al-Quran itu sulit, belum lancar, ketika tertatih-tatih itu Allah janjikan kita mendapat 2 pahala. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita tidak membaca Al-Quran, ya, meskipun kita belum lancar, karena balasan pahalanya luar biasa. Maka supaya kita bisa membaca Al-Quran, ya, dengan lancar, yang kemudian akhirnya dibersamai oleh para malaikat, ya, yang mulia, maka Rasulullah memesankan kepada kita seperti hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan, Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda,
khairukum man ta'allamal Qur'an, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka agar kita bisa lancar membaca, tidak berat membaca, supaya kita nanti konsisten dan mudah, senang membaca Al-Qur'an, ya, maka kita harus belajar. Dan belajar membaca Al-Qur'an itu bagian dari, ya, khairukum, orang-orang yang terbaik di antara kalian. Itulah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Belajar membacanya, belajar memahaminya, belajar mengamalkannya, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau belajar membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena belajar membaca Al-Qur'an itu bagian dari khairukum man ta'allamal Qur'an. Apalagi ketika kita sudah bisa belajar membaca, maka kita bisa mengajarkan, maka akan semakin baik pula kita posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan luar biasa kemuliaan orang yang baca Al-Qur'an ini, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, la hasada illa fitnain, tidak boleh ada rasa iri kepada orang lain illa fitnain, kecuali dalam dua perkara kita boleh iri. Pertama adalah iri kepada siapa? Iri kepada rajulun atahullahul Qur'an, iri kepada seseorang yang didatangkan padanya Quran, fa huwa yaqumu bihi, ya, lalu kemudian dia dengan Al-Qur'an itu, ya, yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari, ya, dia menjalankan apa yang ada dalam kandungan Al-Qur'an itu di malam harinya dan siang harinya, ya. Wa rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang didatangkan, diberikan oleh Allah harta, fa huwa yunfiquhu, maka kemudian dia menginfakkan ana al-laili wa ana an-nahari, ya, dia menginfakkan sepanjang waktu siang dan sepanjang waktu malam dan sepanjang waktu siang yang dia lalui. Nah, jadi hasad, iri itu nggak boleh. Tapi Allah membolehkan kita iri kepada dua orang, ya. Kenapa? Karena orang ini utama, dan kalau perlu kita bisa begitu. Apa itu? Ya, ahli Al-Qur'an dan ahli infak, ya. Ahli Al-Qur'an dan ahli Al-Qur'an itu apa? Ya, ahli membacanya, ahli memahaminya, ahli mengamalkannya. Nah, para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang harus senantiasa kita ingat, karena dengan hadis ini kita bisa memahami bahwa betapa kalau kita interaksi dengan Al-Qur'an, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, maka itu bisa mendatangkan pahala yang luar biasa banyak, dan itu bisa menjadi bekalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap nanti. Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau sampaikan ini adalah hadis hasan sahih dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka baginya diberi balasan oleh Allah dengan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu, ya, akan dilipatkan oleh Allah 10 kali lipatnya. La aqulu, kata Rasulullah, tidaklah aku katakan alif lam mim. Alif lam mim itu harfun, satu huruf. Walakin, akan tetapinya, alifun harfun, alifnya sendiri itu satu huruf, walamun harfun, dan lamnya sendiri itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya sendiri itu satu huruf. Sehingga apa? Setiap satu huruf itu dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikannya dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Betapa Al-Qur'an ini kalau kita punya kebiasaan bacanya dengan ikhlas karena Allah, maka kita akan punya dalam tanda petik ATM, penghimpun, pengepul pahala yang bisa kita jadikan bekalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan hati oleh Allah untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Semoga kita diberikan kekuatan hati oleh Allah untuk senantiasa punya semangat membaca Al-Qur'an, sehingga kita tergolong orang-orang yang bisa dihimpun oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bersama-sama malaikat yang mulia, mendapatkan keutamaan dari Allah, dan juga mendapatkan balasan dari Allah yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.